Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di YouTube channel Hadian Dayan. Dan bersama gua Dayan, kali ini akan membahas yang kalian udah tahu lah di judul awalnya. Ya, ini membahas seberapa berpengaruhnya sih kuantitas fan terhadap suhu CPU dan performa kinerja dari CPU tersebut. Yang akan gue bahas kali ini tentu saja yang berkaitan dengan suhu ya, yaitu suhu CPU, udah pasti CPU. Lalu suhu motherboard, ya pasti adalah di dalam HW monitor, yaitu suhu 1-2 dari motherboardnya. Yang ketiga adalah suhu dari GPU-nya cuy. Akankah fan bawaan Intel ini mampu menandingi fan dari Deepcool Ice Edge Mini FS yang terkenal kecil-kecil cabai rawit? Ya bisa dibilang ini adalah salah satu part yang sangat dicari kalau orang mau bikin mending kaki biji mending kaki biji cuy. Ya begitu suaranya cuy. Jadi emang lagi booming ya sekarang orang rakit PC. Tapi gua nggak akan bahas rakit PC itu cuy, mungkin akan lain kali ya, karena rakit PC dan rakit laptop itu sangat jauh berbeda cuy. Langsung aja kita ke benchmarknya. Oh ya, jadi guys, di sini kan gue menggunakan 3 data ya. Yang pertama itu fan bawaan, yang kedua fan Deepcool dengan 1 fan, yang ketiga adalah fan Deepcool dengan 2 fan, yaitu fan satunya gue modif sendiri dan gue tambahin sendiri. Untuk kalian yang ingin mencari tahu gimana caranya cuy, itu gampang sih, tinggal kalian cari fan yang ukurannya 8 cm dan colokannya itu tinggal kalian colokin aja sih ke colokannya si fan bawaan Deepcool itu. Gampang kok, nanti gua kasih tahu deh. Nah ini dan untuk data recordernya di sini saya menggunakan HW monitor dari CPU ID, dan untuk mesin benchmarknya saya menggunakan Cinebench untuk membenchmark CPU bukan GPU cuy. Akankah suhu dari CPU mempengaruhi motherboard dan GPU? Karena saya menggunakan fan bawaan Intel untuk data yang pertama, maklumlah datanya bener-bener rusak. Bukan rusak sih, emang jelek gitu. Karena bawaan dari Intel sendiri TDP-nya nggak dicantumkan di web, jadi ya mungkin TDP-nya 75 lah. Soalnya di sini gue menggunakan Intel Core i5 760, itu TDP-nya 95 watt. Karena 95 watt, jadi dia meleleh thermal paste-nya. Dan untuk diperhatikan juga, di sini saya menggunakan thermal paste yang benar-benar buluk, yakni thermal paste benar-benar murah lah. Ya kalian bisa dapat 5 ribuan lah untuk satu botol. Jadi ya maklum aja sih, suhunya sampai bisa bikin meleleh si thermal pastenya di atas 90, bahkan nyampe 104 Celcius mah. Untung aja masih bisa nyala sih, soalnya kalau udah meleleh gitu bisa tiba-tiba mati sih PC ini. Dan untuk keadaan casingnya sendiri saya buka ya akriliknya, jadi nggak saya tutup yang seperti saat ini. Dan untuk suhu ruangan itu suhu ruangan normal ya, sekitar 26 derajat Celcius lah. Saya ambil benchmark di siang hari sampai sore hari, cuaca juga lagi adem. Langsung kita cek ke data yang pertama, fan bawaan Intel, dan didapat suhu maksimal pada core yang pertama yaitu core 0 104 Celcius, dan pada core yang ketiga itu didapat 97 Celcius. Lanjut, saya akan mengurutkan fan 2 Deepcool dengan fan 1 Deepcool secara berurutan. Yang pertama 76 derajat Celcius dengan 78 derajat Celcius, yang kedua itu 77 derajat Celcius dengan 80 derajat Celcius, yang ketiga yakni 73 derajat Celcius dengan 75 derajat Celcius, lumayan. Dan core yang terakhir, yang core 4, yaitu 76 derajat Celcius dengan 79 derajat Celcius. Cukup signifikan ya turunnya, mengingat thermal paste-nya juga masih thermal paste yang buluk dan jelek, kurang bisa menyalurkan panas. Dan Ice Edge Mini FS ini juga mempunyai TDP sebesar 100 watt. Ini adalah penurunan yang sangat drastis mengingat maksimum pada fan bawaan Intel yakni 105 derajat Celcius cuy. Dengan TDP 100 watt ya lumayan lah ya, meskipun thermal paste-nya masih thermal paste buruk, bisa menurunkan suhu segitu drastisnya cuy. Dan untuk suhu GPU-nya, karena di sini ada kesalahan data, jadi mungkin untuk
GPU nggak dapet suhu panas dari CPU ya cuy, karena dari airflow-nya sendiri itu langsung kesedot keluar ya. Jadi intake dari kanan langsung terbuang ke kiri, jadi nggak ada udara panas yang keserap ke GPU-nya itu ya. Dan pada saat pengambilan data juga saya bukan menggunakan GPU yang Sapphire RX 580 ya cuy. Jadi saya menggunakan VGA R7 260X yang sudah saya jual. Dan untuk kalian yang minat, nanti gua cantumin. Mungkin itulah data yang saya dapat dari perbandingan fan bawaan Intel Ori yang udah saya pretelin tapi masih works sih, dan fan Deepcool yang Ori dan yang saya modifikasi di atas. Maaf banget nih cuy kalau gua ngomongnya kumur-kumur ya, karena kemarin gua emang sakit sih, jadi gua buat videonya emang lama banget ya, dan itu membutuhkan waktu sekitar 3 mingguan lah ya. Dan mungkin itu saja perbandingan dari fan bawaan Intel dengan fan bawaan dari Deepcool ya, atau fan aftermarket yang sangat kalian cari-cari, dengan fan yang terkenal dengan kecil cabai rawit. Jadi mungkin pilihan ada di tangan kalian, mau pilih bawaan Intel yang bisa bikin umur CPU tuh langsung anjlok ya tuh. Misal umurnya seharusnya 5 tahun malah jadi cuma 2 tahun karena dia tuh sering kepanasan. Itulah mengapa CPU performanya cepat turun bila dibandingkan dengan menggunakan fan aftermarket yang berbentuk tower atau yang langsung yang bisa panas lebih baik daripada fan bawaan Intel. Itu akan menimbulkan umur dari CPU yang lebih lama. Oh ya, perlu diingat lagi ya cuy, karena ini kan gua make thermal paste-nya masih thermal paste yang butut banget cuy. Coba itu maksudnya. Nah, ini thermal paste-nya butut lagi ya. Gua juga ngotnya pakai korek kuping ya. Ini korek kuping gue gepengin. Sedangkan bila dibandingkan dengan thermal paste yang bagus, mahal, dan thermal conductivity-nya tinggi 9 cuy, mungkin ini akan menimbulkan suhu yang jauh lebih rendah cuy. Untuk barang yang ada di depan sini mungkin saya akan buat di episode yang akan datang. Mungkin itu aja cuy semua video kali ini, dan akhir kata Rakit PC aja cuy. udah gitu.